Imam Syafi'i memberikan tips, ada 3 hal yang menjadikan akal manusia itu semakin cerdas. Yang pertama apa? Mujalasatul ulama, duduk dengan ulama. Kalau mau cerdas, banyak duduk sama orang alim. Pasti engkau semakin cerdas, karena kau datang kosong pulang bawa ilmu. Karena kau datang dalam keadaan gak takut sama Allah, gara-gara kumpul sama ulama, engkau pulang dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadikan manusia cerdas apa? Duduk dengan ulama. Duduk dengan ulama itu berarti hadir majelis ilmu dan duduk bersama beliau, walaupun dalam keadaan santai. Yang namanya orang alim itu semua pembicaraannya ilmu, tindak tanduknya ilmu, gerak geriknya ilmu, ahwaluhul ilm. Dia duduk minum, ngajarkan kau cara minum sunnahnya Nabi. Dia duduk dengan tamu, ngajarkan kau bagaimana adabnya duduknya dengan tamu. Semua orang berilmu yang ngamalkan ilmunya, yang betul-betul disebut dengan ulama, maka semua perilakunya adalah ilmu. Jadi dia, ulama ini punya 2 lisan. Ada lisan yang mengeluarkan ucapan, ada lisanul hal, keadaan yang memberikan nasihat kepada kita. Keadaannya, tindak tanduknya, perilakunya memberikan nasihat kepada kita. Yang kedua kata Imam Syafi'i bahwa mujalasatus salihin, dan duduk dengan orang yang saleh. Duduk dengan orang yang saleh ini juga akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kecerdasan. Duduk sama orang yang saleh. Mujalasatus salihin. Kita ini setiap hari kan minimal 5 kali minta sama Allah diberikan jalannya orang saleh. Minimal 5 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Setiap hari kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku jalannya orang yang saleh. Bagaimana supaya bisa datang mendapatkan jalannya orang yang saleh? Kumpul sama orang saleh. Minta diberikan jalannya orang saleh tapi nggak pernah duduk sama orang saleh, mustahil. Harus duduk sama orang saleh biar bisa mendapatkan jalannya orang yang saleh. Mujalasatul salihin. Dan apa manfaatnya duduk sama orang yang saleh? Manfaatnya besar. Apa manfaatnya besar? Kita ini kalau duduk sama orang yang berhasil, ada pengusaha muda dalam usia 25 tahun misalnya, dia sudah punya sekian banyak perusahaan, penghasilannya 2-3 miliar dalam sehari misal. Kita duduk sama orang yang seperti itu, setelah duduk ada efeknya apa? Efeknya kita menjadi semangat, kepingin ini orang saja bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Karena kita duduk sama orang yang telah menerima buah daripada perjuangannya. Kita duduk sama orang yang kerjaannya apa? Main sepak bola. Kita sama pemain sepak bola terkenal lah. Pemain sepak bola terkenal ini ada yang digaji setiap detiknya 16.000. 1 jamnya sekian ratus juta, 1 harinya miliaran. Minimal kita punya hayalan, coba saya dulu ngambil sepak bola jadi pemain top, tidak perlu kerja susah-susah, saya bisa dapat ratusan miliar dalam tiap bulan. Minimal ada keinginan untuk jadi seperti dia. Kenapa? Kita sudah melihat hasil, thamarah, buah daripada usahanya. Kita duduk sama orang sukses pun sama, kita punya ketularan dan punya semangat ingin jadi orang seperti itu. Karena apa? Manusia ini biasanya kalau melihat buah, kalau melihat hasil daripada upaya seseorang itu menyemangati dirinya. Nah, tujuan kita duduk sama orang soleh, kalau kita duduk sama orang soleh, kita sudah melihat thamaratus saleh, kesalehannya ini, buahnya kita sudah lihat. Minimal apa? Minimal kita dapat manfaat, kita kepingin jadi seperti dia. Gimana caranya orang ini kok bisa dapatkan ketenangan dalam kehidupannya? Gimana orang ini kok bisa khusyuk ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu manfaatnya kita duduk sama orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita duduk sama bisnismen yang depan kita sudah nyata dia dapat punya perusahaan banyak, punya penghasilan yang banyak. Minimal menyemangati kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa tarkul kalam fi ma la ya'li, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Beliau juga berkata, man arada an yunawwirallahu qalbahu falyatruk al-kalam fi ma la ya'ni. Siapa yang mau hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya ini akan menjauhkan kita daripada kebaikan, yang ada akan mendekatkan diri kita kepada kerusakan.
Ini ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya.